Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pagi ini bersama saya, Pendeta Romi Fardo Pelupesi, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Margomulyo, Yogyakarta. Mari Ibu Bapak dan Saudara anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas pagi hari yang Tuhan anugerahkan saat ini. Kami mau terus menjalani kehidupan ini dengan diterangi oleh firman-Mu. Maka liputilah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya firman-Mu dapat kami baca dan renungkan, serta menjadi pedoman bagi perjalanan kehidupan kami hari demi hari, khususnya di hari ini. Dalam nama Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Amsal pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Amsal 2 ayat 11 sampai 12. Kita baca ya. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Bapak Ibu Saudara anak-anak yang diberkati Tuhan, Alkisah ada seseorang yang namanya 3 kali berubah sejak ia lahir sampai memasuki usia senja. Ketika ia masih bayi dalam kondisi sehat, dia dikasihi oleh keluarga, lingkungan di mana dia ada. Saat ia merasa lapar, ia kemudian menangis sejadi-jadinya. Begitu ia menangis, ibunya langsung memeluknya dengan hangat, menyusuinya hingga ia puas, dan ia pun tertidur dengan pulas. Belajar dari pengalaman ini, ia selalu unjuk rasa, yaitu dengan menangis. Dia yakin bahwa kalau dia menangis, maka kebutuhannya akan terpenuhi. Dan dia bisa puas. Karena itu, nama yang tepat disandangnya adalah uras, unjuk rasa, unjuk perasaan. Ketika ia menjadi pemuda, ia berhasil menjadi anggota himpunan pengusaha muda. Di tengah situasi pandemi, dampak ekonomi yang membebani, membuat dirinya harus berhadapan dengan kenyataan bahwa usahanya kekurangan modal. Sadar atau setengah sadar, ia mengulangi strateginya, yaitu menangis, supaya dia bisa dapat kredit murah dari para pemegang saham atau orang yang mempunyai kuasa, agar tentu dia dapat melanjutkan usahanya. Dan apa yang dibuatnya? Ya bakar ban di tengah jalan, dia unjuk rasa, unjuk perasaan, sehingga memprihatinkan bagi penguasa, sekaligus mendongkolkan pengguna jalan. Ternyata strategi ini tidak berhasil. Dengan pengalaman itu, ia mengubah strateginya menjadi unjuk akal. Apa itu? Ya, bernegosiasi dengan penguasa, supaya ia dapat memenuhi kebutuhannya. Namanya pun berubah dari uras, unjuk rasa, unjuk perasaan, menjadi ukal, unjuk akal. Rupanya strategi unjuk akal itu pun tidak selalu berhasil. Pada usia lanjut, dengan sadar, ia ubah lagi strateginya. Di usia lanjut ia lebih suka berkarya, unjuk karya.
dengan tenang, tanpa pencitraan diri melalui media-media sosial. Ia arahkan kemampuannya dan mengerahkan seluruh energinya, tahap demi tahap, menghasilkan karya yang berguna untuk dirinya dan orang lain. Namanya pun berubah. Dari ukal, unjuk akal, menjadi ukar, unjuk karya. Ukar mengukir sejarah, sehingga dia dikagumi banyak orang. Dirinya menjadi viral di media-media sosial. Ketika pembawa acara dalam sebuah webinar menanyakan apa itu berpikir, dengan mantap dia menjawab, berpikir adalah usaha memahami suatu pengalaman untuk mencapai tujuan tertentu yang berguna bagi diri dan orang lain. Itu jawabannya. Saudara, memang kemampuan berpikir seseorang atau daya nalar seseorang dapat membuatnya sanggup memainkan peran di tengah kehidupannya. Namun daya nalar tidaklah menjamin manusia mampu membereskan segala perkara dalam hidupnya. Manusia juga harus memiliki kepekaan rasa, ketajaman nurani untuk menangkap gelombang suara Allah yang bukan hanya memberdayakan nalar, tapi juga menggugah hati dan berkuasa untuk menggerakkan langkah manusia agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Dengan demikian, manusia tidak bertindak menurut pengetahuan atau pengalamannya saja, melainkan berdasarkan hikmat Allah. Maka begitulah manusia patut disebut memiliki kebijaksanaan. Amsal 2 ayat 11 mengatakan kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kata kebijaksanaan dalam teks Ibrani disebut mesmot. Mesmot. Kata ini bermakna menguji hal yang belum pasti, diuji kebenarannya, kepastiannya, menghindari bahaya, memberi pertimbangan. Itu berarti orang yang memiliki mesmot atau kebijaksanaan, dia tidak lekas-lekas merespons dengan komentar kalau belum tentu kebenarannya. Dia tidak mau asal bicara atau asal bertindak bila hal itu justru membahayakan, kontraproduktif, atau menambah persoalan. Dia tidak tergesa-gesa mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Kebijaksanaan seperti itulah yang disebut Amsal akan memelihara umat Tuhan. Atau dalam teks Ibrani disebut dengan bahasa Ibraninya samar. Kata samar sebenarnya berarti bukan hanya memelihara, tapi melestarikan, membuatnya menjadi berkesinambungan dari waktu ke waktu, masa ke masa. Itu berarti bahwa kebijaksanaan dalam diri seseorang akan melestarikan kehidupannya sehingga terpelihara dalam kasih dengan Tuhan. Dan relasi baik, harmonis, berkesinambungan dengan sesama. Berikutnya ayat 11 mengatakan, kepandaian akan menjaga engkau. Kata kepandaian di sini merupakan terjemahan dari kata Ibrani tefunah. Tefunah ini sebenarnya bukan hanya berarti kepandaian, tapi pemahaman. Tefunah, pemahaman. Maka kepandaian yang dimaksud di sini adalah tidak hanya sekedar tahu, tapi mengerti benar atau memahami sungguh-sungguh apa yang diketahui. Orang yang memiliki tefunah, dia tidak akan bertutur dan bersikap serampangan atau sembarangan, asal-asalan. Tapi mengerti mengapa dia sampai berkata, bersikap, dan bahkan memahami bagaimana dia harus bertutur dan bersikap. Kata Amsal tefunah ini akan menjaga, natsar, menjaga
Tapi juga Natsar punya makna melindungi, membungkus, membingkai, menjadi cover. Kedua hal itu, kebijaksanaan atau mesimot dan kepandaian atau tefunah, akan memelihara, syamar, menjaga, melindungi Natsar dari jalan yang jahat, jalan yang menuju kebinasaan, jalan yang dirancang oleh orang yang mengucapkan tipu muslihat, orang yang kelihatannya tulus tapi bulus, perkataannya terdengar berhikmat, mempesona, tapi hikmat dunia yang membuat tersesat dan berujung binasa. Saudara sekalian yang Tuhan berkati, baik kebijaksanaan maupun kepandaian bersumber dari hikmat Tuhan. Amsal 2 ayat 6 mengatakan bahwa karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saya yakin kita semua mau selalu berharap hidup dalam terang hikmat Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber hikmat bagi kehidupan kita melalui pengajaran firman-Nya, dan bahkan firman-Nya yang telah menjadi manusia dalam diri Kristus Yesus, sang hikmat sejati. Sebab itu, menyambut kehidupan yang baru, hari baru di pagi ini yang sudah Tuhan anugerahkan, saya mau mengajak kita menyimpulkan renungan ini dengan tiga lah. Pertama, bijaksanalah. Mari bijaksanalah menyikapi fenomena atau persoalan yang sedang terjadi di sekitar kita. Tidak perlu lekas-lekas memberi komentar kalau belum tahu kebenarannya. Jangan sampai kita ingin segera bertindak tapi malah gegabah dan menambah masalah. Bukankah kadangkala komunikasi dan relasi mengalami disharmoni karena kita tidak bijaksana menggunakan jemari kita dalam bermedsos, memberikan komentar lewat perkataan kita, belum mengetahui perihal sebenarnya, tapi sudah berpanjang lebar bertutur. Apalagi bila pergumulan internal keluarga atau jemaat dibahas terbuka di ruang publik seperti di WA Group atau di Facebook atau di Twitter dan berbagai sarana komunikasi digital yang ada. Memang di era digital kita hidup di dunia yang seolah tanpa batas. Namun bukan berarti kita kehilangan kearifan atau tidak berhikmat menggunakannya. Pertimbangkanlah dengan hikmat Tuhan sebelum memutuskan bersikap, bertutur, baik dengan mulut atau dengan jemari kita. Dengan demikian kita pun akan mampu melestarikan kasih Tuhan dalam hidup kita lewat jalinan persahabatan dan persaudaraan yang terpelihara baik dengan orang-orang di sekitar kita. Kedua, pandai-pandailah kita bertutur dan bersikap dalam kehidupan di tengah hidup bersesama. GPIB adalah miniatur Indonesia. Beragam suku menjadi satu keluarga dalam rumah besar GPIB. Tentu saja setiap suku memiliki kulturnya masing-masing. Setiap warga jemaat atau jemaat di provinsi yang tersebar di Indonesia, 26 provinsi di mana GPIB hadir, dipersatukan dalam keluarga Allah di tengah kemajemukan budaya yang ada. Sebab itu, mari kita tidak hanya saling tahu atau kenal satu sama lain, tapi juga mari saling memahami kultur saudara-saudara kita, saling memahami satu dengan yang lain. Kita yang orang Ambon kurang bijak jika menilai orang Jawa menurut keambonan kita, atau kita orang Jawa menilai orang Batak menurut kejawaan kita. Kuranglah bijaksana. Begitu seterusnya. Maka marilah kita warga GPIB sebagai bagian dari warga bangsa Indonesia turut ambil bagian dalam membingkai, melindungi kebinekaan bangsa kita dari ancaman pertikaian atau perpecahan karena kebencian terhadap kebinekaan itu.
yang terakhir, waspadalah. Waspadalah saudara terhadap tantangan atau ancaman, baik dalam hidup pribadi kita, di tengah keluarga, jemaat, atau di tengah masyarakat. Kalau tantangan, ancaman itu terang-terangan, mungkin bisa dikenali dan segera bisa diatasi. Namun jika penuh tipu daya, amat berbahaya. Sebab jalannya terlihat lurus tapi ujungnya menyesatkan. Ucapan terdengar tulus tapi sebenarnya bulus. Kita harus waspada. Jangan sampai kekuatan kita justru dimanfaatkan oleh kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan justru untuk menghancurkan kita. Marilah ketika kita mau unjuk perasaan kita, unjuk rasa kita, mau unjuk akal kita, bahkan juga mau unjuk karya kita, marilah kita tunjukkan itu berdasarkan hikmat Tuhan, dengan bijaksana, dengan pandai, punya pemahaman yang baik, karena hikmat Tuhan menuntun kita. Sebab itu, setialah hidup dalam hikmat Tuhan. Sebab dengan hidup dalam hikmat Tuhan, kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, karena Engkau sudah memberikan kepada kami tuntunan Roh Kudus-Mu untuk memahami maksud firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Engkaulah sumber hikmat sejati kami, sehingga kami tidak hanya mengetahui apa yang harus kami lakukan, tapi juga mengenali jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan, dan kemudian memahami bagaimana kami harus menyikapi situasi hidup ini dengan tetap setia kepada Tuhan. Berkatilah kiranya kami semua Tuhan, Roh Kudus-Mu menemani langkah kehidupan kami di hari ini, melalui aktivitas belajar, bekerja, yang kami lakukan Tuhan di ruang-ruang kehidupan kami masing-masing. Berkati seluruh jemaat Tuhan, warga Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, GPIB, yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, mulai dari pos-pos Pelkes sampai dengan jemaat-jemaat mandiri yang ada di kota-kota megapolitan, di pusat-pusat kota, pusat pemerintahan, atau juga di daerah-daerah perbatasan, pulau-pulau terluar Nusantara. Tuhan memberkati kami semua. Engkau menolong ya Tuhan keberadaan Majelis Sinode GPIB di tengah segala tugas tanggung jawab yang diemban, secara khusus mempersiapkan persidangan sinode pada bulan Oktober 2021 mendatang. Engkau berkati ya Tuhan. Kami doakan juga pemerintah bangsa kami. Engkau berkati Tuhan, supaya upaya untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dan dampak yang mengikutinya, kiranya dengan segala strategi, program yang direncanakan, dilaksanakan, berbuah baik ya Tuhan, untuk menanggulangi pandemi global ini. Engkau tolong juga Tuhan, supaya dengan hikmat-Mu kami sebagai bagian dari warga bangsa boleh turut memberi kontribusi dengan kedisiplinan tinggi, kepatuhan pada protokol kesehatan, dan juga menyukseskan program vaksinasi pemerintah yang kiranya dapat menjangkau warga, masyarakat di seluruh penjuru Nusantara ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami lewat kesempatan bersama-sama saat ini. Dengan segala kerendahan hati, kami bersyukur dan bermohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak dan Saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.